Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidikum sayyidina Muhammadin alladhi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa bihil gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin wa tarakana ala mahijjatil bayda lailuha kanahariha la yazilu anha illa halik. Ahibbail kiram, ikhwani fillah, wabil khusus teman-teman Jackmania dimanapun antum berada. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ahibbail kiram, di bulan yang suci ini seharusnya kita bertadabbur, memikirkan kembali makna daripada perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Untuk selamat dalam perjalanan di atas muka bumi ini, para guru-guru kita mengajarkan kita untuk mengikuti jejak para salafun salihun. Yang mana mereka salafun salih mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hal ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, memberitahukan kepada para sahabatnya, begitu juga memberitahukan untuk kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata hatta takuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Tidaklah masuk seseorang di antara kalian masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga di antara kalian hatta takuna hawahu, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya. Hatta takuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Ketahuilah bahwasanya apa yang ada di badan kita, daripada kaki, tangan, mata, mulut, telinga, itu adalah pengikut yang mengikuti pemimpin. Di mana pemimpinnya? Pemimpinnya adalah hati. Maka dari itu penting untuk kita menjaga semua yang ada menempel di badan kita mengikuti pemimpinnya, yaitu hati. Dan kita harus memastikan pemimpin daripada tubuh kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selamat dalam perjalanan kita di atas muka bumi ini. Ahibbail kiram, ketahuilah yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak dan berguna. Salah satu atau beberapa perkara yang penting yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita diminta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbail kiram, teman-teman Jackmania, sebelum kita masuk kepada pembahasan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu makna daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim ya fattah ya alim. Ahibbail kiram, teman-teman di Jackmania, mengenai definisi atau arti daripada keimanan dan ketakwaan, para ulama sudah membahas hal tersebut. Adapun makna daripada iman adalah keteguhan hati dan kepercayaan wujudullah atau keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tahu bahwasanya keimanan tempatnya ada di dalam hati, yang mana hati adalah pemimpin
daripada semua yang menempel di dalam tubuh kita. Adapun makna daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya adalah patuh dan tunduk untuk melaksanakan apa-apa yang ditaklif atau diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya, kepada kita seluruh makhluknya. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, dan menghindari atau menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya dan kepada kita seluruh makhluknya. Dari sini kita bisa mengambil diskusi yang panjang bagaimana kita bisa mengangkat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ahibbail kiram, ada satu penjelasan daripada Al-Qur'anul Karim bahwasanya ada satu amalan yang khusus di dalam bulan Ramadan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Domir di sini ditunjukkan, khitab di sini ditunjukkan kepada amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada di hatinya keimanan, cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, ditetapkan bagi kalian apa? Berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti telah ditetapkan kepada umat-umat sebelumnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Iman di awal menjadi syarat kita termuliakan atas izin Allah Subhanahu wa taala yang meminta kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ketika kita patuh tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melaksanakan ibadah puasa, insyaallah Allah tuntun kita, Allah masukkan kita, dan Allah jaga kita dan masukkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, di dalam bulan yang mulia ini alangkah baiknya kita tidak hanya menjaga diri kita daripada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun juga mengajak orang lain untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenikmatan keimanan yang kita rasakan, kenikmatan ketakwaan yang kita rasakan tidak hanya kita rasakan sendiri, namun juga dapat dirasakan oleh teman-teman kita, dapat dirasakan oleh sahabat-sahabat kita, dapat dirasakan oleh seluruh keluarga kita. Alhamdulillah. Ustadz, mau nanya nih, bagaimana hukumnya mengonsumsi makanan saat azan subuh berkumandang? Tayyib, alhamdulillah teman-teman The Jackmania. Tadi kita sudah mendengar ada pertanyaan dari Bang Dandi Maulana, salah satu punggawa Persija. Beliau bertanya, apa hukumnya ketika kita mencicipi makanan ketika azan subuh di Ramadan, ketika berpuasa Ramadan. Ini sama saja ketika orang bertanya, Ustaz, gimana hukumnya bersahur ketika baru bangun terus azan subuh terus dia belum sahur, dia main sahur. Hukumnya adalah, ulama sebenarnya berbeda pendapat, tapi yang memudahkan adalah ada ulama yang mengatakan boleh ketika kita bangun, ketika azan subuh terus kemudian kita baru bangun, kita boleh melaksanakan sahur atau mengkonsumsi makanan yang ringan-ringan sehingga ketika sebelum selesai azan subuh kita sudah menyudahi sahur kita tersebut. Jangan sampai azan subuh udah selesai terus dia tetap makan. Ya itu malah yang nggak boleh. Yang boleh adalah ketika azan subuh, tadi pertanyaan dari Bang Dandi Maulana, mencicipi saja maka tidak masalah atau tidak membatalkan puasa. Oke teman-teman di Jackmania, kemudian ada pertanyaan yang masuk di IG Persija Jakarta dari @wulan_mutiara. Izin bertanya, jika saat puasa membayangkan buka puasa bareng Aji Kusuma
pemain Persija batalkah? Nah, ini agak aneh pertanyaannya, tapi ala kulli hal ketika hanya membayangkan dan tidak hanya sebatas membayangkan dan tidak masuk ke ranah-ranah yang negatif atau ranah-ranah yang membuat hawa nafsu kita menjadi membara, maka hal tersebut tidak masalah. Tapi kalau misalkan di situ ada sesuatu atau perkara yang membuat hawa nafsu kita membara, maka mohon maaf, itu dapat merusak daripada puasa, daripada pahala puasa kita. Wala'iyadzubillah. Begitu teman-teman The Jackmania. Maka dari itu di bulan yang mulia ini, pada bulan puasa yang penuh berkah ini, yang penuh rahmat ini, yang penuh maghfirah ini, alangkah baiknya kita menjaga diri kita. Kemudian alangkah baiknya juga kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berharap dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita itu menjadi sebab musabab kita berbahagia di dunia, dan juga tidak hanya berbahagia di dunia saja, namun berbahagia kelak di akhirat kelak, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.